Nah, program Street Children sendiri adalah salah satu program di Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, khususnya UNITSKA, yang bertujuan untuk mewujudkan sistem perlindungan anak yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Medan, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Melalui program ini, anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus bisa mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak lainnya melalui pendekatan good parenting. Pendekatan good parenting inilah asal mulanya lahir kelompok usaha bersama Kumbung Jamur Metuah ini. Melalui salah satu pilar yaitu ekonomi, kelompok usaha bersama ini diharapkan bisa menjadi pendapatan ekonomi tambahan bagi keluarga serta tempat bagi keluarga untuk belajar tentang manajemen keuangan rumah tangga. Tantangan di kelompok Jamur Mutua sendiri berakar dari anggotanya juga itu. Jadi naik turunnya komitmen dari para anggota karena memiliki kesibukan lain seperti mengurus rumah tangga, mengurus anak, terus juga memiliki pekerjaan lain gitu. Sehingga bentrok waktunya untuk proses budidaya jamur ini. Selain komitmen yang naik turun, ada juga tantangan lainnya ya, berupa terkendalanya di modal gitu. Jadi modal yang kecil, backlognya juga kecil seperti itu, sehingga mempengaruhi hasil panen yang didapatkan oleh para anggota Jamur Mutua. Jika modal besar, maka bisa memperbanyak pengadaan backlog jamur tiram ini. Ya, dampaknya banyak ya, terutama pada peningkatan pengetahuan, skill juga. Jadi para anggota Jamur Mutua ini latar belakangnya adalah ibu rumah tangga. Nah, sebelumnya mereka tuh tidak mengetahui apa itu jamur gitu ya. Nah, sekarang jadi mengetahui. Para ibu-ibu juga sudah mendapatkan pelatihan mengenai jamur tiram, terus juga mengenai pembukuan, mengenai pemasaran. Nah, jadi yang awalnya ibu-ibu ini tidak tahu tentang jamur tiram, sekarang jadi mengetahui, begitu juga tentang pembukuan, dan mereka juga sudah mulai berani gitu untuk melakukan pemasaran. Yang awalnya mungkin masih malu-malu, masih belum percaya diri. Nah, sekarang sudah lebih percaya diri, walaupun dimulai dari hal-hal kecil seperti melakukan pemasaran melalui WhatsApp atau door to door ya, atau rumah ke rumah ataupun mulut ke mulut. Setidaknya bisa perlahan-lahan membangun rasa percaya diri mereka. Awalnya sih kami ibu-ibu dampingan PKPA ingin memperdayakan ekonomi keluarga. Kemudian timbullah suatu ide, yaitu untuk membudayakan jamur metuah. Namanya jamur metuah yang cocok dengan kondisi dan lingkungan di sekitar PKPA dan dapat dikerjakan bersama-sama. Tahap awal yang terlibat hanya ibu-ibu dampingan PKPA dan dibantu dengan tim SKA. Kami semuanya memulainya dari nol. Langkah pertama, setelah kami berdiskusi dengan PKPA, kemudian terbentuklah suatu kumbung jamur. Kami diberi pelatihan berupa cara merawat backlog yang baik, yaitu dari mulai penyiraman sampai panen, kemudian pemasaran. Kalau lagi musim dingin, keluar jamurnya bagus ya, tapi kalau lagi musim panas gini ya agak berkurang. Jadi kita sesuaikan aja dengan suhu udara yang ada dalam kumbung, misalnya menjaga kelembapan, udah gitu merawat backlog. Kalau yang seperti ini, yang kering-kering ini harus disisip-sisip pakai pisau. Kalau hasil panennya yang di depan sudah mulai mengurang, kami membuka backlog belakang. Kalau juga setelah udah panen backlog belakang dan kami rasakan sudah ringannya udah sampai setengah kilo, berarti sudah tidak produktif lagi backlog ini. Kami juga diajarkan bagaimana cara mengolah hasil panen yang nanti bisa kami olah menjadi
jamur tiram atau sate tiram. Hasil panennya dari Januari sampai Desember 2024 kami alhamdulillah mendapatkan 550 kilo. Pembagian tugas antar anggota tim kami telah disepakati bersama dengan kawan-kawan, dan pembagian penyiraman juga kami telah sepakat 3 kali dalam satu hari, pagi, siang, dan sore. Tantangannya banyak, tapi semua itu bisa kami selesaikan seperti salah paham masalah penyiraman, tapi semua itu bisa kami kelarkan. Cerita uniknya, bila panen kami ini tadi sedikit, kami agak merengglah sedikit karena sedikit hasil kami. Kemudian kami ya saling curiga lah, misalnya ya mungkin dia nggak menyiram, masa saya sedikit, pasti dia tuh nggak nyiram, gini-gini. Ada yang masih kecil diambil mungkin, makanya saya nggak dapat. Tapi kebahagiaannya tuh ada, karena di antara semua tuh kami pun mendapatkan hasil panen, juga adalah rasa bahagia tuh menghadapi ini. Sangat bahagia. Rasanya kami tuh bisa mencari rezeki, mencari uang hasil jerih payah kami sendiri, keringat kami sendiri. Tapi kalau sedikit kami kecewa lah. Cuman harapan saya kalau bisa backlog ini ditambah lah. Karena sedikitnya backlog, makanya sedikit hasilnya. Perubahan yang terasa saat panen ini, misalnya keluarga kami pas si bapak nggak ada kerja, dengan adanya jamur ini adalah penambahan untuk dapur kami. Saya merasa lebih percaya diri dan merasa punya keterampilan baru, dan ada rasa bangga bisa bergabung di kelompok Jamur Mutua ini, membantu ekonomi keluarga walaupun sedikit. Ya kalau memang lagi panen banyak, pas tengok banyak senang udah itu nanti dijual sama orang pun banyak yang mau. Kami agak susah juga mengatur waktu di jamur, tapi bisa kami atur acara piket bersama. Masalah penjualannya itu kayaknya kayak jadi pengalaman untuk awal. Hasil jamur kita yang udah jadi crispy. Harapannya mungkin mereka bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sudah mereka dapatkan dari kelompok usaha bersama ini, mereka bisa terapkan di keluarga, mungkin akan mereka buka usaha sendiri di rumah, mereka bisa belajar pembukuan, mereka bisa buka UMKM rumahan, agar pendapatan ekonomi mereka bisa bertambah dan mereka bisa memanajemen keuangan rumah tangga. Harapan saya sebagai pendamping untuk kelompok Jamur Mutua ini pastinya ingin kelompok Jamur Mutua ini semakin lebih maju dan berkembang. Terus juga melalui peningkatan atau pelatihan yang sudah diberikan dapat meningkatkan kapasitas ibu-ibunya, terutama untuk bisa menjadi lebih mandiri, berdaya, serta dapat meningkatkan perekonomian keluarga.